Ternyata dengan sekali 2 kali putar yang sudah sangat biasa seperti itu, dengan kumur-kumur yang sedikit caranya itu, tidak mubalaghah, tertelan juga air, maka ini tak batal. Ini tidak batal. Lu salah dialah dia berkumur-kumur, kumur-kumurnya memang disuruh pula di wudu. Nah, itu tadi. Jadi kalau seandainya dia berkumur dengan keadaan kumur yang sederhana tadi, lalu ternyata airnya tertelan, maka ini tak batal. Nah. Atau istinsyak, gitu juga masukkan air ke hidung. Kalau biasanya agak disedot sampai ke khayshum, ini jangan. Direndamkan saja sedikit air itu ke dalam hidung, kira-kira membasahi permukaan hidung itu udahlah. Kalau dia sedot kuat akhirnya masuk, nanti batal. Kalau seperti itu ternyata tetap ada yang masuk, tetap nggak batal. Nah, syaratnya jangan mubalaghah lah. Nah, dan air mandi yang dituntuti akan dia, atau air mandi yang memang disuruh akan dia. Jikalau sunnah sekalipun seperti mandi Jumat misal. Nah, kita mandi sunnah hari Jumat bulan puasa Ramadan. Pas lagi mandi, namanya mandi, sangat-sangat mungkin air itu masuk ke kuping, ke hidung. Ini masuk air ke kuping, batal tidak? Tidak. Kalau mandinya mandi yang disuruh, walaupun suruhnya itu suruh sunnah. Nah, itu tak batal. Nah, adapun mubalaghah pada membasuh najis. Dan termasuk air pada rongganya, tiada batal puasanya. Nah, tadi. Jadi kalau seandainya mulutnya benajis, tak tahu dia. Kalau ternyata tadi saya ada ngisi pengajian arisan, ternyata ada yang bertanya, Ustaz, bagaimanalah kalau seandainya kami berada di daerah entah di mana, kata di Siborong-borong, di mana katanya memang situ mayoritas orang kafir. Nah, akhirnya mau sahur tuh payah, tak tahu cari tempat. Boleh kami tak puasa? Ya kita bilang, jalani dulu lah. Kalau tak sanggup nanti baru buka. Namanya tak sahur. Ya makanya coba dulu, niat saja. Sahur tuh sunnah, bukan syarat. Niat sengaja aku puasa fardu Ramadan esok hari. Jalani dulu, ternyata memang hampir binasa dia. Kalau lanjutkan silahkan buka. Tapi kalau masih tahan kan. Nah, ini ternyata misal sampai di tempat begitu, nekat tetap sahur. Ternyata begitu sahur, siang harinya dikasih tahu, semalam tuh yang kemakan tuh daging babi tuh. Bentuknya aja macam, wah kan harus dibersihkan mulut tuh. Terasa pula dia masih ada bekas-bekas yang nyangkut. Akhirnya dia bersihkannya mubalaghah. Dan itu memang harus mubalaghah. Harus bersangatan supaya betul-betul bersih. Dia basuh mulutnya. Ini yang pernah dibahas. Wajibkah pakai air campur tanah tuh mulut? Di kitab dikatakan wajib. Kumur-kumur pakai air tanah. Nah, jangan sampai lumpur. Nah, dikeruhkan saja. Kalau lumpur payah nanti. Karena dia cukup dikeruhkan saja. Nah, itu dia mubalaghah betul. Ternyata saat itu kan sedang puasa tuh. Tertelan airnya. Nah, ini tak batal. Kenapa? Karena memang najis ini harus dibersihkan. Nah, tadi. Maka nanti untuk masalah air termasuk ke mulut ini ada 3 bagian. Pertama, batal secara mutlak, mau tidak mubalaghah ataupun mubalaghah. Yang kedua, dirinci. Kalau mubalaghah batal, kalau tidak mubalaghah tak batal. Yang ketiga, tidak batal secara mutlak, walaupun dengan mubalaghah ataupun tidak mubalaghah. Ini 3. Yang batal secara mutlak, mau mubalaghah ataupun tidak mubalaghah, itulah kalau dia mandi-mandi yang tidak disyariatkan. Nah, bersejuk-sejuk. Itu kalau seandainya dia mandinya biasa, tidak mubalaghah, masuk air tetap batal. Atau kumur-kumur yang keempat dalam wudu, berkumur air yang keempat, kan udah nggak disyariatkan. Dia buat biasanya kumurnya tidak mubalaghah, tertelan, batal juga. Nah, karena tak disunahkan. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua yang dirinci, kalau mubalaghah batal, kalau tidak mubalaghah tak batal. Nah, inilah mandi sunnah ataupun kumur-kumur yang pertama, kedua atau ketiga dalam wudu. Itu kalau mubalaghah batal, kalau tak mubalaghah tak batal. Nah, yang ketiga mutlak, mau mubalaghah ataupun tidak tak batal. Itulah ketika mulutnya bernajis.
atau hidungnya bernajis. Nah, dia bersungguh-sungguh membersihkannya, akhirnya tertelan, tak batal. Nah, Faham ini? Nah, mudah-mudahan lah bisa. Nanti kalau tak paham tanya. Tapi ini mohon maaf nih. Saya tadi bilang Abang Supri kayaknya malam nih 1,5 jam saja. Jadi penyampaian 1 jam, setengah jam tak jawab. Ini saya sama Ustaz Khair Zaman hari ini tak ada berhentinya. Nah, dari subuh sampai ini, dari subuh sampai sekarang nih, tak ada berhentinya. Karena kebetulan memang jadwal pas agak padat. Ada pula tadi orang biasanya jam 11 tuh istirahat. Di jam 11 ada orang minta arisan. Ustaz pakai Ustaz lah menjelaskan masalah puasa. Inilah kerjaan kami ini, kalau ditolak tak bisa, berdosa nolaknya berdosa. Makanya tadi apalagi ada orang yang seperti itu menghajat pingin cerita puasa. Mau tak mau sampaikan juga. Apalagi masalah yang fardu ain. Nah, tadi Subuh kok kami kok hajat juga bisa malam nih Ustaz ya. Kalau yang sekarang nih insya Allah yang orang-orang udah mengaji. Jadi kalau yang tadi itu saya tahu orang yang memang orang tak pernah mengaji. Jadi paling tidak puasa ini bisalah katanya selamat. Okelah. Kalau yang sini insya Allah ya, orang-orang yang udah mengaji. Nah. Kemudian kita lanjut lagi. Pada rongganya, dan termasuk air pada rongganya tiada batal puasanya. Dan batal puasanya dengan termasuk air mandi yang tiada dituntuti. Ya, ini tadi yang mutlak batal, baik mubalaghah ataupun tidak. Nah, yaitu dengan masuk air pada saat mandi yang tidak dituntuti, mandi yang tidak disuruh, yang tidak dituntuti akan dia. Seperti mandi karena bersejuk-sejuk, mandi pagi, mandi sore. Maka saya katakan, kalau nanti bulan Ramadan diganti jadwal mandinya. Tetap 2 kali, tapi mandi paginya sebelum subuh, mandi sorenya setelah maghrib. Wah, itu silahkan, mau bagaimanapun nggak ada masalah tuh. Dan memang ada sunnah mandi tiap malam Ramadan tuh ada. Sunnah mandi tiap malam Ramadan tuh ada. Sakit tulang, paru-paru basah segala macam, tidak. Itu justru sunnah. Mandi Ramadan tuh habis maghrib mau sholat isya dan tarawih supaya lian syita liqiyamil lail, supaya dia giat, supaya dia semangat untuk qiyamul lail. Baca kitab At-Taqrirat As-Sadidah, di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi di setiap malam Ramadan. Maka diganti jadwal mandinya, Bu. Supaya nggak khawatir. Nanti kalau mandi pagi habis subuh, takut ini hukum nih. Terakhir pelan-pelan, kepala tak disiram terakhir. Jadi mandinya pagi sebelum subuh, sorenya habis maghrib sekalian. Nah, itu tadi. Kalau mau, Niatnya enggak ada, sengaja aku mandi sunnah malam Ramadan. Nah, tadi kalau yang subuh tak ada lah memang. Nah, kalau yang sebelum subuh, tapi itu untuk amannya saja, supaya puas mandi. Nah, kadang namanya udah kebiasaan, yang keramas yang apa akhirnya masuk. Nah, batal yuk, nah, tadi. Nah, jadi kalau bisa dibuat begitu bagus. Jadi dapat pahala mandi malam Ramadan. Nah, mandi malam Ramadan. Habis maghrib sebelum isya. Habis buka. Makanya buka jangan lama-lama kali. Ada orang buka sampai isya tak beranjak dari meja makan. Allah. Entah kekenyangan, entah memang lama betul. Semua dimakan. Memang sikit habis juga yang di situ. Nah, tadi mau sholat maghrib nunggu dulu tercerna tuh. Karena kita ini bukan kayak apa ya, bukan kayak kendaraan. Kendaraan diisi full tangkinya, makin kencang dia jalan. Kalau kita diisi full perutnya, makin tak bisa jalan. Bukan kayak kendaraan. Jadi maka buka itu sekedarnya saja lah. Payah juga menahannya. Paling payah itu. Saya biasa langganan buka itu memang minum air kelapa, itu payah nahannya. Itu mau segelas besar atau entah kenapa habis saja kalau seandainya disuguhkan sama orang rumah. Nah. Dan batal puasa dengan termasuk yang tiada dituntut akan dia seperti mandi karena bersujud-sujud dan air yang keempat kali pada wudu. Air yang keempat kali pada wudu. Nah, tapi di sini ada yang agak bahaya juga sih kalau dibacakan. Nah, mudah-mudahan tak usah diamalkan lah, walaupun tertulis begini. Ini saya nggak bisa komentar lebih jauh. Dan tiada mengapa, tidak masalah, tidak batal maksudnya.
termasuk air, kalau kemasukan air yang ditaruhkan dia pada mulutnya, ditaruh pada mulutnya karena bersejuk-sejuk atau menghilangkan dahaga. Di sini saya bingung, saya nggak pandai saya jelaskan ini. Dan ini tertulis memang di beberapa kitab. Nanti insya Allah lah. Karena begini, mandi bersejuk-sejuk tak boleh, kalau masuk batal. Lah ini masukkan air ke mulut untuk bersejuk-sejuk boleh dan tak batal tadi. Ini yang gawat nih. Buatnya sirup kurnia pakai es, dikulum di mulut. Dan lihat nih, kalau termasuk tak batal. Itu yang gawat. Simpannya aja. Mana tahu termasuk, benar. Termasuk tak batal. Terus aja di mulut begitu. Tak usah diamalkan. Wallahu alam, saya tak paham ini saya. Untuk yang satu ini memang dari dulu terbaca. Tapi sebagian guru juga bahas ini agak bingung, tak banyak komentar juga. Karena bandingannya kalau mandi bersejuk-sejuk tak boleh. Ini kan lebih besar lagi kemungkinan masuknya. Tapi dibolehkan. Nah, karena bersejuk-sejuk atau menghilangkan dahaga. Nah, lebih lagi bahasanya, karena menghilangkan dahaga. Yang namanya puasa kan seharusnya memang menahan dahaga tadi itu. Di sini karena menghilangkan dahaga. Karena bersangatan hajat kepadanya. Muskil, saya tak pandai jelaskannya. Nah, nanti kalau ada yang bisa ngasih ibarah atau ada yang punya penjelasan dari guru-guru dulu, kenapa di saat itu seolah kita boleh menghilangkan dahaga dengan memasukkan air ke dalam mulut? Mandi berendam tak boleh, kan begitu, makruh. Kalau ada yang masuk batal. Mandi bersejuk-sejuk tak boleh, ini masukkan ke mulut. Nanti kalau ini didengar anak-anak kita ngulum es batu orang nih kalau selama puasa, kan gawat. Tak usah dulu disampaikan lah. Nah, karena ini pakai kitab tertulis seperti itu. Nah, ini pesan saya tak usah dulu diamalkan. Karena saya belum lagi baca lebih lanjut tentang yang ini. Nah, ini di Hasyi Al-Bajuri ini. Kalau untuk sementara dipakai karena bersangatan, kalau tak gitu ini bisa batal puasanya. Kalau tak begitu bisa batal puasanya. Karena bersangatan butuh kali. Kalau seandainya berendam ada nggak dihukumi seperti itu? Tak ada pula. Misal begini, aku kalau tak berendam, tak sanggup aku puasa nih. Jadi boleh nggak berendam tuh hukumnya? Tak juga, makanya itu. Makanya ini terlalu muskil, terlalu jadi masalah di pikiran saya untuk masalah ini. Kalau seandainya seperti itu, seharusnya yang lain juga boleh. Kan ada orang yang kalau puasa tuh, anak-anak lah biasa. Tinggal segini aja di ember kepalanya. Berendam dia. Kenapa kok gitu? Haus makanya. Berarti kan bersangatan juga. Iya, tapi tetap juga dihukumi makruh kalau termasuk air batal kan gitu. Nah, makanya nih wallahu alam lah. Masuk ke mulut pula. Masuk ke mulut lagi lebih parah. Nah, simpan aja lah dulu nih yang ini. Tak usah diamalkan ya. Ibu tak usah diamal, bapak juga tak usah diamalkan. Nah. Aku nanti ini pula jadi dalil. Ada dalam kitab tubuh. Buatkanlah teh manis dingin. Tak ku minum tidak. Ku kulum-kulum saja. Ya Allah, tak boleh. Nah, jangan dulu. Nah, tadi sudah kita bahas di sini. Ini kalau seandainya yang masuk adalah ain. Nah, dia syarat batalnya itu kalau yang masuk ain dan masuknya ke dalam tubuh dari rongga terbuka. Tapi kalau yang masuk itu bukan ain, hanya asar, maka tidak membatalkan. Asar itu apa? To'mun aurihun. Rasa ataupun aroma. Misal, sebelum subuh, sikat gigi pakai odol, close up yang memang dingin betul tuh di mulut. Habis subuh masih terasa tuh kadang. Itu bagaimana kalau itu masuk ke mulut? Tak masalah, karena itu hanya asar saja. Kalau ditengok, dia buka mulut, nampak nggak ain bendanya? Tidak, maka tak masalah. Nah, atau ketika ke dapur, Masya Allah, istri masak sambal belacan, sambal terasi. Baunya menusuk hidung. Bukan masuk lagi, menusuk ke dalam hidung. Sampai terbatuk-batuk kadang kalau yang nggak kuat tuh. Kalau seandainya lagi menumis atau apalah. Kalau bahasa Jawa kami nyegrak bahasanya tuh, sampai ke hidung. Terbatuk-batuk. Tapi itu ada ainnya enggak? Itu hanya aromanya saja, baunya, maka tidak batal. Obat tetes mata. Obat tetes mata ini nanti ke bagian kedua. Dia masuk ada ainnya tapi tidak lewat rongga. Nah, jadi tadi. Jadi yang pertama ain. Kalau ain yang masuk maka itu
batal. Tapi kalau asar, yakni hanya rasa atau hanya aroma, maka tidak batal. Nah, misal malam sahur pakai apa? Ayam penyet atau ayam geprek. Di sana ada ayam, di sini ada ayam geprek. Ada juga. Ayam geprek sambelnya level 10. Sampai zuhur masih terasa pedasnya di mulut. Nah, itu batal nggak tuh kalau seandainya tertelan? Tak batal. Karena hanya rasa. Rasa bukan ain. Rasa itu asar. Nah, begitu juga aroma. Pakai parfum, dihirup, wangi betul. Maka ini tidak batal. Begitu juga kalau asap. Asap terhirup juga tidak batal. Kecuali, kata ulama, asap tembakau. Kalau asap tembakau itu ada bendanya. Beda, Reza deh. Iya, beda. Jadi asap tembakau itu ada ainnya. Nah, itu kalau dibaca kisahnya kan di dalam kitab Sabilal Muhtadin tadi. Perdebatan tuh. Nah, jadi yang satu ulama bilang tak batal, yang satu bilang batal. Akhirnya diambil bambu, dibuat asap tembakau tadi ke dalam bambu itu terus. Begitu dibelah ternyata ada kerak kuningnya. Ini ain nih, inilah yang bikin batal puasa. Tapi sempat juga dibolehkan dulu. Berarti sempat dibolehkan karena dulu belum ada penelitian. Sekarang udah ada penelitian. Nah, tadi siang saya mengaji di Majelis Ta'lim Hayatul Ilmi. Di sana namanya Majelis Ta'lim Hayatul Ilmi. Ada jamaah bertanya, bagaimana dengan vape? Vape itu rokok elektrik. Nah, rokok elektrik itu batal atau tidak, Ustaz? Saya bilang, kalau ada ainnya macam tembakau batal. Kalau tidak ada ainnya maka tak batal. Ada ainnya atau tidak? Wallahu alam, saya tak tahu kalau itu. Nah, itu gini Ustaz, itu asapnya ngumpul banyak, lebih banyak daripada asap tembakau, tetapi dia itu macam wangi ya, semasuk macam wangi. Nah, itu asap sumbernya dari mana? Dari apa listrik tuh, yang dicok kan tuh Ustaz. Itulah tak tahu saya. Ada minyaknya. Nah. Ya, kalau begitu, kalau memang ada ainnya lah bahasanya. Kalau ada ainnya batal. Bagus tak usah lah. Nah. Kalau dibilang batal, seolah jadi sudah diteliti gitu. Saya sudah meneliti, saya tak tahu. Karena tidak semua asap itu ada ainnya. Di kitab hanya dikatakan asap tembakau. Jadi kalau kita misalnya ada kebakaran hutan, ada asapnya terhirup, kita tak batal. Kalau begitu. Nah, jadi tadi Pak Isa pernah tes daun, bukan tembakau Ustaz, daun nipah. Daun yang untuk membungkus tembakau tuh. Boleh daun apa? Itu Pak Isa bakar, nempel di sini. Nempel. Ah, tapi itu. Bukan tembakau. Tapi bukan tembakau. Jadi Allah alam lah. Kalau yang dedaunan begitulah mungkin. Nah, apalagi kalau beginilah. Kalau yang asap kebakaran hutan atau apa segala macam itu macam udah debu jalan, udah tak bisa lagi dihindari. Bagaimana? Tapi kalau yang rokok ini kan memang sengaja dihisapnya. Sengaja dihisapnya. Atau kita yang memang duduk di samping orang merokok, keluar asapnya. Cuman mau nak dihindari? Nah, tapi kalau orang merokok ini memang sengaja dihisapnya. Nah, jadi itu batalnya di situ karena ada unsur kesengajaan. Nah, jadi tadi ada orang yang memang Masya Allah lah, sama menahan lapar dia bisa, menahan rokok nih payah betul dia. Jadi puasa tuh yang lebih berat sama dia tuh karena nggak ngerokoknya, bukan nggak makannya tuh. Maka Allahumma laka sumtunya itu ambil megang rokok tuh. Jadi pertama kali itu bukan makan, bukan minum, ngerokok dulu. Nah, ada yang sampai begini. Nah, mudah-mudahan lah. Yang belum merokok jangan coba merokok. Yang sudah merokok tobat, berusaha. Nah, kurang-kurangi. Nah, agak dikurang-kurangi. Suruh berhenti aja. Iya, suruh berhenti lah. Karena memang kalau udah kena payah. Jadi yang belum jangan lagi coba. Tak ada bagusnya. Tak ada baiknya. Kalau makanan-makanan lain tuh walaupun katanya tak baik, kayak Indomie katanya tak baik, tapi di belakangnya masih ada tulisan informasi nilai gizi. Nah, Indomie tak bagus Bu ya. Tapi Ibu tengok belakangnya, informasi nilai gizinya masih ada, kalori sekian, karbohidratnya sekian. Tapi kalau rokok, tengok belakang, merokok membunuhmu. Tak ada informasi nilai gizinya. Nah, ada tadi. Jadi udahlah. Nah, ingatkan anak-anak jangan merokok. Di beberapa negara memang sudah diharamkan. Syria mengharamkan, Yaman mengharamkan. Itu kalau jumpa sama Habib Salim Asyatiri, banyak orang tak berani duduk di dekat beliau. Beliau tuh perhatikan tuh. Kalau beliau kira lihat ada orang ini kayaknya perokok, langsung bilang, ana baiat sekarang bersumpah tak lagi merokok seumur hidup. Di depan Habib Salim tuh.
Makanya banyak yang tak berani, yang merokok itu dekat Habib Salim. Langsung dibegitukan. Sini, salam. Ana baiat, ana minta sumpah. Setelah ini berhenti merokok, jangan pernah merokok seumur hidup. Apa tak takut? Dibegitukan. Itu kisah dari kawan kami itu begitu. Makanya merokok itu duduk di belakang, takut dipanggil. Nah, ada tadi. Nah, itu di Yaman. Nah, kemudian yang berikutnya, keduanya, berikutnya satu lagi tadi. Jadi kalau ain itu tidak, kalau ain baru membatalkan, kalau bukan ain maka tidak membatalkan. Dan ain ini juga membatalkan kalau masuknya dari rongga. Tapi kalau masuknya tidak dari rongga, maka tidak batal. Contohnya kalau di kitab itu minal masam. Masam itu artinya pori-pori. Kalau dia masuknya dari pori-pori tak batal. Maka mata itu hukumnya pori-pori. Kalau kita tetesi obat mata terasa pahit di leher, di tenggorokan, mata itu kata ulama tak ada rongganya. Yang ada pori-porinya, maka itu hanya serapan dari pori-pori tadi. Walaupun ada lubang di ujung mata yang biasa tahapan anak masukkan rambut ke situ, main-main itu. Itu terlalu kecil itu untuk dibilang sebagai rongga. Jadi seandainya dikatakan batal tidak, ulama mengatakan tak batal. Kalau seandainya terasa bil kuhli dengan memakai celak akhirnya terasa sampai ke dalam, dengan obat tetes mata terasa sampai ke dalam, ini tak batal. Karena bukan dari rongga. Nah, kalau dari rongga barulah batal. Maka bersuntik itu tak batal. Kalau seandainya tujuannya untuk berobat atau vaksin atau imunisasi atau apalah segala macam. Tapi kalau seandainya dia infus untuk ganti dari makanan maka batal, walaupun bukan dari rongga. Nah. Kemudian keduanya, muntah dengan sengaja. Demikian lagi sedudungan. Di situ apa tulisan? Sedu. Dengan sengaja. Sedu ya. Sedu dengan sengaja. Cegukan. Sendawa. Sendawa batal. Ini artinya sedudungan. Sedu itu apa? Biasanya kan ada tak sengaja. Ini dibuat memang gitu. Rupanya keluar ke dalam, dari dalam. Keluar. Biasanya kan nggak sengaja tuh, Ustaz. Gitu. Cekuan lah ya bahasa kita. Cegukan. Kalau kami ke soduan, Ustaz. Sedu. Soduan. Sedu dengan sengaja. Bahasa orang kami berarti ceguan. Cekuan. Bahasa kampung gitu. Bahasa Melayu. Muntah dengan sengaja, demikian lagi cekukan dengan sengaja. Apabila keluar sesuatu daripada mi'dahnya. Nah, kalau seandainya keluar sesuatu daripada bagian dalam tubuhnya, lambungnya ataupun rongga dalam tubuhnya, kepada had yang zahir. Jadi kalau seandainya begitu jangan dibuat-buat. Nah, nanti akhirnya kalau keluar jadi batal. Nah, yang ketiga itu jima'. Nah, melakukan hubungan badan dengan sengaja dengan dimasukkan sekalian hasyafah. Nah, jadi kalau masuk sekalian hasyafah maka batal bagi si laki-laki. Bagi si perempuan walaupun tak masuk sekalian hasyafah itu udah batal. Separuh hasyafah saja masuk udah batal bagi si perempuan, tapi bagi si laki-laki belum batal. Tapi kalau udah masuk sepenuh hasyafah bagi si perempuan batal, bagi si laki-laki pun batal. Hasyafah itu artinya kepala zakar, batas kepala kemaluan laki-laki. Kalau seandainya sudah masuk sampai batas kepala zakar atau hasyafah tadi, laki perempuan dua-dua batal. Tapi kalau masuknya masih setengah hasyafah, perempuannya batal, laki-lakinya belum batal. Nah, tak apa-apa lah sampai segitu ya. Batal juga bisa. Nah. Atau kadarnya daripada yang ketiadaannya, atau sekadar hasyafah bagi yang tidak punya hasyafah. Kita bilanglah mungkin 3 cm atau 4 cm masuk maka batal kalau dia sudah tak punya hasyafah. Pada kubul atau dubur, baik di kubul ataupun di dubur, daripada anak Adam, daripada manusia atau binatang. Nah, jadi rumusnya yang lalu segala hubungan badan yang mewajibkan mandi membatalkan puasa. Segala hubungan badan, segala jima yang mewajibkan mandi maka batal puasa.
jima dikubul sampai batas yang mewajibkan mandi, maka laki-lakinya batal puasanya, perempuan juga batal. Jima di dubur, naudzubillah, itu salah, itu berdosa, tapi seandainya dilakukan tetap batal puasa dan tetap wajib mandi. Begitu juga kalau ityanul bahaim, mendatangi hewan. Hewan didatangi, naudzubillah. Nah, kalau ini juga ya ulama beda pendapat nih bagi yang mendatangi hewan tentang masalah hukumannya. Yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i, dia bukan di had seperti had zina, tapi dia ditakzir. Terserah hakim lah. Nah, mau diapakan kalau seandainya misal ada orang melakukan hubungan sama kambing, bukan dirajam, bukan dicambuk, tapi terserah hakim. Entah nak dikawinkan sama kambing itu, entah nak diarak dia di kampung, entah dia pokoknya biar malu lah begitu. Nah, apakah kena kafarat kalau seandainya dengan kambing atau dengan atau dari apa bahasa kita tadi, ityanul bahaim, atau dengan yang lain, dengan binatang? Nah, kena kafarat, lupa saya ini. Allah. Setahu saya kena kafarat juga tetap. Kalau seandainya pokoknya dia batal dengan sebab jima. Batal dengan sebab jima. Nah, walaupun sama binatang, tetap kena kafarat. Kambingnya nggak bayar kafarat, orangnya saja. Termasuk nah, jin juga enggak ya? Jin. Tak ada di sini. Walaupun termasuk dengan jin lah kalau memang nyata bentuk kubul dan duburnya. Seandainya bisa dipastikan itu kubul ataupun itu dubur, maka samalah hukumnya. Nah, dan tiada batal puasa yang mewati dengan masuk setengah hasyafahnya. Nah, ini tadi. Kalau seandainya yang mewati artinya si suami, itu tidak batal dengan masuk setengah hasyafahnya karena belum wajib mandi. Nah, dan batal puasa yang diwatikan dia. Tapi yang diwati si istri itu batal puasanya dengan masuk setengah hasyafah karena sampai ain kepada rongganya, memandang itu karena sudah ada yang masuk ke dalam rongganya. Suami tak batal. Nah, ini jangan sampai dilakukan lah. Kalau dilakukan ingat kafarahnya 2 bulan berturut-turut, dosanya besar, tetap wajib imsak setelahnya, dan ini akan mendapatkan murka Allah. Naudzubillah. Nah, maka oleh sebab itu itulah hikmah mengapa menikah itu dianjurkan di bulan Syawal. Karena bulan Syawal ke bulan Ramadan itu jauh, ada 11 bulan. Sehingga masuk nanti Ramadan, dia sudah bisa kuasai syahwatnya. Tapi kalau menikah di bulan Sya'ban, masuk Ramadan, apalagi begini nih, seminggu lagi mau Ramadan nikah deh. Ada pula masih itu yang menikah. Saya tadi lewat beberapa ada papan bunga, selamat berbahagia. Nah, berbahagialah, takut masuk Ramadan terlalu bahagia, akhirnya terlanggar. Jadi nikah bagus tuh bulan Syawal, kalau tak dapat Syawal Safar. Nah, kalau tak dapat Syawal Safar. Itu tadi. Kadang mau udah nikah di bulan Nusa, cuman pestanya aja. Pestanya di Syawal. Enggak, akadnya bagusnya Syawal. Yang ini itu banyak yang ini tadi. Oh, yang kebanyakan ini. Nah, kalau yang kebanyakan ini tinggal. Pokoknya akad tuh bagus di bulan Syawal lah. Nah, yang udah ada rencana sabarlah sampai Ramadan, apalagi jangan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan, cuman orang nak makan kalau seandainya kondangan. Bayi yang ada istri sebenarnya belum ya. Iya, sama hukumnya. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja, dikeluarkan dia atau dengan mubasyarah. Jika tiada dengan jima sekalipun, seperti keluarnya dengan menyentuh dan berpeluk dan bercium dengan ketiadaan berlapik. Tiada madhi, kalau madhi tidak membatalkan. Dan jikalau dengan mubasyarah sekalipun. Jadi yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja, dikeluarkan dia. Nah, bahasa Arabnya disebut istimna, sengaja mengeluarkan mani. Mohon maaf, baik dengan cara yang haram, dengan tangannya sendiri batal puasa dapat dosa, atau dengan cara yang halal, mohon maaf dengan istrinya misalnya. Nah, itu halal bentuknya tapi batal puasanya, jadi haram juga memandang puasanya. Nah, atau dengan mubasyarah, atau dia inzalnya tadi keluar maninya dengan mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan lah, bersentuhan dengan istri. Jika tiada dengan jima sekalipun, walaupun tidak dengan jima, seperti keluarnya dengan menyentuh dan berpeluk dan bercium dengan ketiadaan berlapik, nah, maka batal. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, dia cium istrinya saat sedang puasa, kemudian inzal, batal puasanya. Nah, kalau tak berlapis nanti tak batal, karena biasa kalau berlapis itu menapikan syahwat yang kuat. Nah,
Tiada mazi, tapi kalau yang keluar masih mazi tidak batal. Jikalau dengan mubasyarah sekalipun, walaupun keluar mazinya dengan mubasyarah tak batal. Nah. Dan tiada pula mani yang keluar dengan ihtilam, dan tidak membatalkan juga kalau mani itu keluar dengan mimpi, dengan tidur mimpi, itu tak batal. Dan yang keluar dengan menilik, kalau seandainya keluar mani dengan memandang saja, bukan menyentuh, hanya memandang akhirnya keluar mani, mohon maaf, mata tak dijaga. Ketika puasa tetap memandangi kepada yang membangkitkan syahwat, keluar mani, ini tak batal nanti. Dan berpikir atau membayang-bayangkan, maka ini juga tak batal. Jika tiada berlaku adatnya, kalau tidak berlaku adatnya, keluar mani dengan keduanya. Misal nih begini, mohon maaf. Dia tahulah, aku kalau ku tengok istriku nih, inzal aku nih. Nah, kalau ku tengok istriku karena istrinya mungkin baru selesai mandi atau bagaimana, ini kalau ku pandang, inzal aku nih. Haram mandang. Kalau tetap dipandangnya, inzal batal puasanya. Tapi kalau adatnya tidak. Tapi saat itu entah mengapa akhirnya waktu memandang inzal, maka tak batal. Tapi kalau dia sudah beradat, memandang itu pasti inzal, begitu dia pandang inzal, batal puasanya. Nah, tadi. Sama seperti dikatakan oleh sebagian guru, udah tahu dia, kalau naik angkot pasti muntah. Naik angkot, naik mobil, pasti muntah. Udah adat kan. Jangankan naik, nengok angkot lewat aja udah pusing dia. Udah mual dia terasa. Pokoknya naik angkot pasti muntah. Lagi puasa naik, muntah batal. Karena hitungannya jadi serupa dengan sengaja mancing muntah. Udah jadi adat dia. Nah, ada orang ini kan parah betul sama kendaraan ini. Nah, naik dekat saja mualnya udah entah kayak apa. Kalau sudah seperti itu maka jangan naik karena hitungannya nanti jadi sengaja. Nah, maka jika berlaku adatnya keluar dengan keduanya, yakni menilik, melihat dan berpikir, batal puasanya atas yang mu'tamadnya. Batal puasa atas pendapat yang mu'tamad. Jam berapa nih Pak Isya? Ya. Akan datang nanti ke-6 lah. Yang ke-6-nya. Pitam sepanjang hari.